A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini masih di dalam bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan tausiah saya dengan mengambil tema perjuangan Ummu Ismail. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah dari Bani Ismail, dari golongan bangsa Arab, keturunan Qusay. Qusay adalah pahlawan suku Quraisy yang berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. Makkatul Karomah. Dulu tempat ini adalah sebuah lembah yang diapit oleh bukit-bukit, oleh gunung-gunung. Begitu panas teriknya suasana di tempat tersebut. Kalau siang hari panasnya itu luar biasa, kalau malam hari dinginnya luar biasa. Cuaca ekstrim ini yang membuat batu-batu besar yang kena panas di siang hari, akhirnya batu-batu ini kalau senja hari dia retak, pecah, dan menjadi butiran-butiran pasir yang berterbangan kemana-mana. Tiada pepohonan, panas terik yang begitu membakar. Kehidupan di sini tidak ada seorang manusia pun yang ingin berhasrat tinggal di tempat yang seperti ini. Karena kalau mereka harus makan, mereka harus berburu binatang buas. Hadirin yang berbahagia, kesinilah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Ummu Ismail dan bayinya yang masih merah, yang masih menyusu itu. Dibawanyalah bayinya ini ke lembah tersebut. Apa maksud dan tujuannya membawa bayinya ke sini? Apakah ia ingin bosan hidup atau sebagainya? Tidak, para hadirin sekalian. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di sebuah pohon, di situ diletakkannya istrinya dan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini membalikkan badannya. Ia berbalik pulang kembali ke negeri Palestina, ke negeri Syam. Kagetlah, terkejutlah Ummu Salamah ini, Ummu Ismail ini tadi. Siti Hajar tadi kaget luar biasa. Dia mengatakan, mengapa suamiku itu pulang? Ia kejar suaminya itu sekuat-kuatnya. Ia memekik-mekik, memanggil-manggil nama suaminya itu. Wahai Ibrahim, ya Ibrahim, mengapa kau tinggalkan kami di sini, di tempat yang begini sunyi sepinya, di lembah ini? Mengapa kau tinggalkan kami di sini? Ini tempat yang tiada berpenghuni, tiada insan di sini, dan tidak ada makanan apapun juga, tidak ada benda apa-apapun juga. Dikejarnya sama dia. Wahai Ibrahim, mengapa kau tinggalkan kami di sini, di lembah ini? Di sini tidak ada manusia sedikit pun. Tidak ada seorang pun manusia, tidak ada makanan apapun juga. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ini terus dia berjalan, tidak menoleh ke belakang. Bukan hatinya tidak sayang, tapi ini adalah perintah Allah yang harus dijalankannya. Akhirnya Siti Hajar ini, Ummu Ismail ini menjerit, Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah memerintahkan engkau seperti ini, wahai suamiku? Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjawab, Naam, ya, katanya. Hadirin yang berbahagia, mendengar jawaban suaminya itu, hilanglah semua rasa khawatir, rasa takut, rasa gundah, semua 1000 rasa perasaan takut, khawatir tadi di dalam padang pasir itu. Seketika hatinya lapang, tentram hatinya, ia tenang. Kemudian ia mengatakan, izan, jika demikian, la yudayyuna, Allah tidak akan melupakan kita. Izan, kata dia, jika demikian, la yudayyuna,
Allah tidak akan melupakan kita. Izan, kata dia gitu. Akhirnya dia kembalilah ke tempat di mana tadi suaminya tuh meninggalkannya itu, yaitu di bawah sebuah pohon itu. Ia kembali ke sana. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam terus dia berjalan. Sesampainya di punggung bukit yang akan ia lalui, ia berhenti sejenak karena ia merasa letih, lesu, lelah, dia capek. Dia duduk, dia berdoa kepada Allah. Robbana ya Tuhanku, ini askantu, telah aku tempatkan anak cucuku min zuriati. Anak cucuku kutempatkan di sini, biwadin, di lembah ini. Ghairi zizar'in, tempat yang tiada pepohonan tumbuh. Indah di samping baitikal muharram, tempat rumahmu Baitullah yang penuh dengan kemuliaan. Ya Allah, lindungi anak cucuku, lindungilah buyutku, lindungilah semuanya cucu buyutku di sini. Jadikanlah ia anak yang soleh, soleha. Disinilah nanti keturunanku akan tinggal, akan meramaikan tempat yang saat ini tiada berpenghuni. Kembalilah Nabi Ibrahim itu ke negeri Palestina. Hadirin yang berbahagia, bagaimana dengan Siti Hajar? Siti Hajar kemudian dia habis bekal yang hanya sedikit tadi, yang kurma hanya sedikit dan air minum sedikit itu sudah habis. Akhirnya dia tidak tahan mendengar tangisan bayinya itu. Sambil kakinya itu dihentak-hentakannya. Bingung Siti Hajar, Ummu Ismail ini bingung. Kemudian ia berlari-lari kecil dari sofa ke marwah. 7 kali ia berlari-lari. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya melalui malaikat di kaki bayi tadi, bayi Ismail tadi yang menangis haus kehausan itu, disusui tidak ada airnya, keluarlah air yang memancar. Betapa senangnya hati Ummu Ismail. Ia beri minum bayinya itu sekenyang-kenyangnya. Ia pun minum dengan sekenyang-kenyangnya. Akhirnya ia menggali lubang di dekat air Zam-Zam tadi. Nah kemudian dia semakin lama semakin dalam karena sudah basah. Itu tanahnya dia gali lagi sampai dalam sekali. Sabda Rasulullah SAW, kalau Siti Hajar tidak membuat sumur itu yang menjadi air Zam-Zam, maka air itu akan melimpah menjadi selokan comberan. Itulah jasa daripada Siti Hajar. Siti Hajar betul-betul berjasa terhadap jamaah haji yang jutaan ribu. Mereka minum sepuas-puasnya. Hadirnya berbahagia, begitu banyaknya air mengalir tak terhingga. Sumur itu air sudah penuh sekali. Akhirnya burung-burung pun berdatanganlah dari tempat-tempat yang jauh. Burung-burung itu minum di situ. Kehadiran burung itu ke tempat air Zam-Zam itu mengundang perhatian para khalifah, para kafilah yang berjalan di gurun pasir yang kehausan. Mereka pun datang ke sana dan minta izin kepada Siti Hajar, kepada Ummu Ismail untuk minta air minum, dan diberikan dengan cuma-cuma oleh Ummu Ismail ini. Akhirnya datanglah suku Jurhum datang ke sana minta izin kepada Siti Hajar agar diizinkan berkemah tinggal di situ untuk menemani Siti Hajar. Siti Hajar tidak keberatan. Ia rela, ia ikhlas karena dia ingin mempunyai teman. Tapi ia membuat perjanjian. Air sumur Zam-Zam ini tidak boleh dikuasai oleh siapapun. Tidak jadi ini menjadi pemilik pribadi. Karena kalau air ini menjadi milik pribadi akan terjadilah keributan, persengketaan, dan pertumpahan darah. Maka air ini untuk umum, bebas siapapun yang akan meminumnya. Hadirin yang berbahagia, akhirnya beranak pinaklah di situ. Dan akhirnya Nabi Ismail alaihissalam ini dia beranjak dewasa, dia menikah dengan seorang gadis suku Jurhum. Siti Hajar telah berpulang ke rahmatullah. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena jauh dari Palestina, datang ke sana, ke tempat Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail ini nggak tahu bahwa itu adalah mertuanya. Begitu datang Nabi Ibrahim, assalamualaikum, dia cembetut aja mukanya tepuk 7. Pokoknya dia tuh nggak senang dengan kedatangan orang itu. Kemudian dia menceritakan kejelekan suaminya, hidupnya tuh susah, makan susah, nggak pernah senang. Kalau dia ngumpatin mukanya tuh ditekuk 7 itu. Dia nggak tahu bahwa tamu yang datang itu adalah mertuanya. Kemudian Nabi Ibrahim cuma berpesan, kata dia, tolong katakan kepada suamimu, suruh ganti ambang pintu ini, kata dia. Gantilah ambang pintu ini. Kemudian dia pergi, Nabi Ibrahim ini pergi, hanya pesannya begitu. Ulilahu yughayyiru, kata dia, gantilah sababihi babihi. Ada sababihi, ganti pintu ini dengan pintu yang baru. Pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu.
suruh ganti pintu, ambang pintunya itu. Kemudian Nabi Ibrahim pulang, datanglah Nabi Ismail alaihissalam, ceritakan sama istrinya itu, tadi ada tamu datang ke sini, dia mengucapkan salam, dia kirim salam sama kamu wahai suamiku, dan suruh ganti ambang pintu ini. Dia berkata begitu. Apa maksudnya, tujuan itu? Nabi Ismail maklum bahwasanya itu adalah ayahnya. Dia berkata, wahai istriku, tahukah kau siapa yang datang tadi? Ya adalah ayahandaku. Dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Ambang pintu yang disuruh ganti itu adalah menyuruh aku menceraikan kamu, kamu akan aku suruh kembali kepada orang tuamu. Menyesal istrinya itu tadi. Dia minta maaf, tapi tidak ada kata maaf lagi dari Nabi Ismail alaihissalam. Dia suruh ceraikan istrinya itu. Minta maaf istrinya itu sekali lagi. Lidahnya tidak bertulang itu. Ingat kepada kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad dulu. Ada seekor anak sapi keluar dari lubang yang sangat kecil, kemudian dia berusaha masuk kembali, tidak bisa. Itulah peribahasanya itu. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apa takwilnya itu? Takwilnya adalah kalau ucapan sudah keluar, tidak bisa ditarik kembali. Maka hati-hatilah, berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah. Tidak ada penyesalan lagi, tidak bisa dicabut lagi. Akhirnya dia ceraikan istrinya, dan dia menikah lagi dengan seorang gadis yang soleha. Nah, ketika gadis soleha ini ada di rumah, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk kedua kalinya, dia datang, sudah ganti istri. Kemudian assalamualaikum, disambut dengan ramah tamah oleh ini istrinya yang kedua ini. Bertanyalah Nabi Ibrahim tentang suaminya. Dia menceritakan, kata dia, nahnu bi khairin, kami hidup dalam kebaikan, kami hidup di dalam wasa'atin, dalam keluasan, kami senang, kami hidup, kami semua dalam kesenangan. Apa makananmu? Katanya, makananku adalah allahmu, daging, bil ma'i wal air. Senang Nabi Ibrahim mendengarnya itu. Istrinya itu kemudian dia berkata, wahai ini menantuku, kata dia gitu. Kagetlah dia disebut menantu gitu. Wahai menantuku, dia gak tahu namanya. Katakan kepada suamimu, suruh menjaga ambang pintu ini, jangan diganti. Harus dipertahankan ambang pintu ini. Karena dia tahu itu menantunya, mertua juga tahu. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa senang sekali. Pada pertemuan yang ketiga kalinya, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam dan bersama-sama membangun Ka'bah. Hadirnya berbahagia kalau Ismail itu hidupnya di dalam padang pasir, gurun padang pasir, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari bayi sampai dia remaja hidup di dalam sebuah goa yang sangat besar. Mengapa? Karena Raja Namrud itu mengumumkan bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Mendengar itu Azar, bapak kandungnya Nabi Ibrahim ini, membawa Nabi Ibrahim ke dalam goa. Disitulah ia hidup sampai ia remaja. Setelah ia remaja, setelah ia tidak ada lagi pengumuman bayi disuruh dibunuh itu, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa dibebaskan hidup bersama-sama. Dan dialah orang pertama yang mendapat tugas dikhitan, disunat. Usianya saat itu ketika dikhitan, disunat itu adalah 90 tahun. Dan umur Nabi Ismail waktu itu saat itu adalah 13 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah, bapak para nabi. Hadirnya berbahagia. Sekian tausiah saya. Semoga ada hikmahnya bagi kita bersama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fadlun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.